Halo folks, di video kali ini saya akan menjelaskan latihan untuk kalian-kalian yang punya masalah lagging atau stagnan pada pertumbuhan otot paha. Kita harus paham sebelum kita melatih otot, pahami anatominya dulu. Baik, otot paha atau quadricep ya. Kita di sini fokusnya ke quadricep. Quadricep terdiri dari 4 otot, quad 4, cephalus atau cepnya itu bukan chef Arnold, cephalus artinya kepala ya. Jadi ada 4 kepala otot di sana. Masing-masing grupnya itu ada rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, dan vastus intermedia. Ada 3 vastus, ada 3 rectus. 3 vastus ini, satu kepalanya atau kepala yang bagian atas dia nempel di tulang femur atau tulang paha kita. Satunya lagi dia cross joint pada lutut atau kneecapnya, jadi cross. Kemudian satu lagi rectus, nempelnya yang paling pertama adalah di otot panggul ya, di otot panggul. Kemudian dia cross joint hip jointnya, jadi dia bukan nempel di femur tapi di otot panggul. Jadi dia cross joint di hip, kemudian terus long the femur, cross lagi satu yaitu joint di lutut. Jadi untuk rectus ini dia cross 2 joint, artinya dia adalah salah satu otot yang biarticular. Apa itu otot biarticular? Yaitu otot yang mengcross atau melewati 2 persendian atau 2 joint sekaligus. Nah, ini salah satu masalah bagi kalian yang otot quadnya lagging atau kurang berkembang. Biasanya otot quad pasti dilatih dengan salah satu latihannya atau salah duanya ya, squat dan leg press. Jadi permasalahannya saat kita melatih paha dengan melakukan gerakan leg press atau squat. Jadi leg press ini mimicking squat, jadi sama aja dia gerakannya, basicnya sama, yaitu gerakannya seperti ini. Coba lihat gerakannya kayak gitu, biasa aja. Oke. Nah, oke, stop. Oke, rek. Dengan prinsip latihan otot yaitu stretch maksimal dan kontraksi maksimal, kesulitan pada saat melatih otot biarticular yaitu, anggap ini serabut otot femoris, oke. Nempelnya dia di sini, kemudian satunya dia di sini. Pada saat lakukan gerakannya. Nah, pada saat dia tahan di bawah, oke. Jadi pada saat di sini stretch di joint lututnya stretch, di sini dia terpendekkan atau terkontraksi. Nah, pada saat di sini terkontraksi, di sini malah terstretch. Jadi gerakan press ini kurang maksimal. Untuk saya tidak mengatakan gerakan press ini tidak bagus, tapi di sini saya mau mengatakan bahwa perlu adanya kombinasi latihan yang dimana kita lock otot ini dan kemudian hanya melatih otot knee extensionnya ya. Jadi seperti itu. Apa latihan yang cocok untuk ini? Kita akan bahas selanjutnya. Oke, jadi salah satu teknik latihannya untuk kombinasi dengan squat. Mungkin kalian pernah dengar teknik latihan sisi squat, tapi biasanya latihan sisi squat ini bisa dilakukan tanpa mesin, bisa juga dengan mesin. Ini kita contohkan dengan mesin ya, dengan mesin hack squat.
Biasanya kalau kamu melakukan hack squat ya gerakannya biasa aja seperti ini. Nah pada saat seperti ini, seperti yang tadi bilang, untuk rectus femorisnya kurang terstimulus dengan baik. Nah, yang saya lakukan untuk modifikasi gerakan ini dengan sisi squat yaitu saya ingin hip saya terlock atau terkunci di posisi extend seperti ini ya. Saya tidak akan melakukan hip flexion. Yang saya lakukan hanya melakukan knee flexion tanpa melakukan hip flexion. Nah, jadi hasil gerakannya akan seperti itu. Ini yang disebut sisi squat. Nah, tapi dengan latihan seperti ini, buat kalian yang memiliki riwayat cedera lutut, mungkin tidak bisa melakukan gerakan seperti ini. Tapi jika kalian lututnya sehat, tidak ada masalah, itu bisa saja lakukan seperti ini, aman saja. Yang penting loadnya disesuaikan, karena dengan seperti ini load yang kalian angkat tidak akan bisa sebesar load yang kalian bisa angkat pada saat melakukan normal squat kayak gitu ya. Kemudian jika di gym kalian memiliki mesin leg extension, itu malah lebih bagus lagi. Tetapi yang saya sarankan untuk memaksimalkan leg extension adalah bukan loadnya yang ditambah, tapi terkait dengan setupnya. Kalau saya biasanya sih nambahin apa namanya tuh, karpet yoga itu ya, mat yoga, tapi mat yoganya kayaknya dipakai sama ibu-ibu di atas untuk latihan zumba atau kelas apa gitu. Nah, saya di sini nih, biasanya, sehingga terjadi stretch lebih banyak di awal gerakan. Oke. Nah, yang kedua saya akan nyetel ini di bagian sandarannya senyaman mungkin, tapi sejauh mungkin, sehingga lihat apa yang terjadi saat saya setel. Lanjut wah. Pada saat saya setel benchnya lebih ke belakang, ini akan membuat hip saya lebih terbuka ya. Kembali ke sistem tadi seperti hack squat sama, tapi jika itu lebih terbuka, maka rectus femorisnya akan lebih terstretch di awal. Kembali lagi ke prinsip latihan saya, yaitu stretch di awal itu sangat bagus, efeknya ke hypertrophy. Kemudian gerakan selanjutnya ya tinggal lakukan gerakan yang seperti biasa. Ini mungkin akan terasa lebih berat karena apa? Kalian akan memanipulasi posisi otot kalian di posisi yang paling lemah atau di posisi yang paling terstretch, tapi kita kasih dia tantangan sehingga itu ya yang menstimulus hypertrophy lebih banyak ya. Sesuaikan, karena dengan posisi seperti ini kalian tidak akan bisa mengangkat beban yang terlalu berat, jadi kalian bisa memilih bebannya sesuai dengan kemampuan ini.